Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah-tengah kerajaan Choyon. Ada sebuah kota bernama Sky Vision City yang terletak di tempat ini, kota yang benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Kelompok Choyon menempuh perjalanan 4 hari sebelum tiba di tempat ini. Saat ini mereka berdiri di puncak gunung di luar kota racun. Cara berpakaian mereka bertiga telah berubah sedikit. Sungguh tak terduga, kota besar seperti ini sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun. Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Taktikmu tidak setarang miliknya. Jika kamu bersedia membunuh semua orang dalam keluarga kerajaan dan mencuci berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Jama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Ratu Medusa menjawab dengan samar. Xiaoyan tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita harus memasuki kota? Ratu Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya. Tidak perlu, Xiaoyan segera mengeluarkan batu giok dan memecahkannya. Selanjutnya, kita akan menunggu, dia akan tiba dengan cepat. Setengah jam kemudian, sosok hitam buram akhirnya muncul di pandangan mereka bertiga. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Sekte sedang mendiskusikan sesuatu, sekarang jadi aku tiba agak terlambat. Dokter berkecil dengan lembut berbicara. Apakah kamu memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Soul? Xiaoyan membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal yang paling penting dari perjalanan ini. Ya, namun sepertinya dia sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertarungan singkat. Dokter perkecil menganggukkan kepalanya. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak sombong di depanku. Namun jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Namun hal yang merepotkan adalah hubungan Hall of Soul dengan sebuah faksi. Bukankah dikatakan bahwa beberapa faksi ahli racun telah dihilangkan oleh sekte racun? Xiaoyan bertanya, merasa kaget ketika mendengar ini. Kami memang telah menghilangkan beberapa dari mereka, namun faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi ini memiliki seorang ahli yang namanya sangat terkenal dalam Kekaisaran Choyon bertahun-tahun yang lalu, kekuatannya Douzong bintang 3. Orang tua itu harus dipanggil Xibian, bukan? Mata Ratu Medusa di samping berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu mengenalnya? Dokter perkecil dan Xiaoyan terkejut ketika mereka mendengar ini. Ya, kami bahkan saling membalas saat itu. Namun saat itu, aku baru saja menjadi pemimpin suku, sementara dia sudah terkenal dari Kekaisaran Choyon. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah ahli Do Huang. Tidak disangka dia belum mati setelah bertahun-tahun. Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu, tetapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jiao dari keluarga kerajaan berada di atas angin dalam beberapa pertarungan dengannya. Sayangnya, Xibian saat ini sudah menjadi elit Douzong, sementara orang itu masih berlama-lama di puncak Do Huang. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika mendengar beberapa kejadian lama yang telah terjadi saat itu keluar dari mulut Ratu Medusa. Xibian saat ini sebenarnya adalah lawan lama dari tetua Aliansian. Dia harus menjadi yang terkuat di dalam gerbang 10.000 Kalajengking. Sisanya, beberapa tetua seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tinggalkan mereka kepada para ahli sekte racun. Dokter perkecil mengangguk dan menyuarakan pendapatnya. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya orang ini yang menekan para ahli di Kekaisaran Jama saat itu. Kemudian dokter perkecil membawa kelompok Xiaoyan ke perkemahan sekte racun yang tidak jauh dari perkemahan gerbang 10.000 Kalajengking untuk membahas taktik saat menyerang gerbang 10.000 Kalajengking. Pemimpin sekte, siapa orang-orang ini? Seorang lelaki tua, matanya tiba-tiba menyapu kelompok Xiaoyan di samping dokter perkecil. Dia segera mengerutkan kening. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan tatapan mereka ke arah 3 kelompok Xiaoyan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Namun sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Jian yang memancarkan bahaya. Mereka semua adalah teman yang kita undang. Mengapa? Apakah ada masalah tetua Wu? Dokter perkecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Namun, pemimpin, 3 Do Huang mungkin tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti ini kan? Kita akan tahu jika ada perubahan di masa mendatang. Tetua Wu, sepertinya kamu memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah dokter perkecil perlahan menjadi dingin saat dia menjawab. Aku secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang aku undang. Tatapan Xiaoyan melayang ke arah Wuya. Orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata dokter perkecil di depan begitu banyak orang. Aku harus mengingatkan dokter perkecil agar berhati-hati dengan orang tua ini.
Langit malam menyelimuti perkemahan di tempat tertentu yang tenang. Tiba-tiba sosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan gelap. Seekor kelabang hitam dengan sepasang sayap terbang menuju pegunungan gerbang 10.000 kalajengking ke arah lembah. Namun sama seperti kelabang hitam akan terbang di atas lembah, sosok hitam dengan aneh muncul di udara. Tangannya yang dibungkus doci hijau gelap dengan cepat menangkap kelabang hitam dan membunuhnya. Beberapa saat kemudian, sebuah catatan kertas kecil perlahan muncul dari tubuh kelabang hitam. Xiaoyan perlahan membuka gulungan kertas. Hanya ada 3 kata sederhana, namun 3 kata ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi menyipit. Semua sudah dipersiapkan. Sepertinya memang ada pengkhianat di dalam sekte racun. Aku harus memberitahu dokter perkecil. Jika tidak, cepat atau lambat akan jatuh pada waktu yang paling tidak terduga. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, dia bergerak dan menghilang. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi, dan kelompok Xiaoyan serta para ahli sekte racun segera bergegas ke pegunungan gerbang 10.000 kalajengking. Mata Xiaoyan mengamati para ahli gerbang 10.000 kalajengking yang tiba-tiba muncul di hutan saat mereka melemparkan tong kabut beracun ke arahnya. Dengan jentikan jarinya, fluktuasi yang tak terlihat muncul. Kabut racun segera menghilang dan para ahli gerbang 10.000 kalajengking yang menyerbu segera mati. Terima kasih Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin setengah baya menengkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lagi. Kemudian melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung. Seperti apa di tempat lain? Ruang sedikit berfluktuasi ketika suara Xiaoyan terdengar. Segera sosok Ratu Medusa muncul. Para ahli dari sekte racun lebih banyak dibanding gerbang 10.000 kalajengking. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Pemimpin dari gerbang 10.000 kalajengking, Shisan, Shibian, dan ahli dari Half Soul belum muncul untuk campur tangan. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auramu. Itu benar. Di mana Jian? Mata Xiaoyan menyapu saat dia mengurutkan kening. Dia memimpin satu kelompok sekte racun. Kemungkinan kelompoknya yang pertama selain dokter perkecil mencapai gerbang 10.000 kalajengking. Ratu Medusa menjawab tak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berurusan dengan gadis kecil ini. Selama tidak ada ahli Do Huang, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika mendengar jeritan pembunuhan yang tersebar di seluruh gunung. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di puncak gunung. Shisan, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Pemimpin sekte racun benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Tawa keras dipancarkan dari kabut beracun ketika suara dokter perkecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia muncul, termasuk 5 Do Huang di belakang Shisan. Di mana Shibian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan dimusnahkan oleh sekte racun hari ini. Kita belum bertemu selama setahun, namun kamu menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak dapat dibandingkan dengan paksi biasa. Selain itu, Xiao seorang ahli yang terkenal di kerajaan Joyun untuk waktu yang lama. Kamu, sebagai generasi muda, masih belum memenuhi kualifikasi jika ingin menentangnya. Kilatan dingin melintas di mata ungu dokter perkecil. Douci warna abu-abu meledak dengan eksplosif dari tubuhnya, kemudian dengan keras menghantam kelompok Shisan. 5 ahli Do Huang di belakang Shisan segera mengeluarkan teriakan marah. Tangan mereka ditempatkan di pundak Shisan dan douci mereka dituangkan ke dalam tubuhnya. Segera, douci dari kekuatan 6 orang ditembakkan sebelum bertabrakan dengan douci abu-abu. Bang, ledakan yang mengguncang bumi meletus dan terdengar. Tidak buruk, kamu benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini. Namun aku telah mengatakan, jika Shibian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengking akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter perkecil tiba-tiba berubah dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Thousand Passion Pound on Mysterious. Segera sinar cahaya abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah kelompok Shisan dari segala arah. Namun ketika sinar cahaya tebal mendekati mereka, tiba-tiba seorang lelaki tua dengan aneh muncul di udara. Dengan lambaian tangannya, sebuah tirai cahaya segera terbentuk dan bertabrakan dengan cahaya abu-abu dokter perkecil. Bang, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Itu berlanjut sebelum perlahan benar-benar menghilang. Dia seharusnya Shibian bukan? Xiaoyan melihat pria tua yang tiba-tiba muncul. Ya, Ratu Medusa sedikit mengangguk. Menurut perkiraanku, kemungkinan dia sudah mencapai Dozong bintang 4 puncak. Wajah Xiaoyan berubah ketika mendengar ini. Yunsan saat itu paling memiliki kekuatan Dozong bintang 3.
Sungguh tak terduga, si Bian juga telah mencapai Dozong puncak bintang 4. Kekuatan Ratu Medusa juga sekitar level ini. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat pikiran ini terlintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao dan ayahnya, serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu, di kejauhan, mata Shibian menyapu dokter perkecil saat dia berkata, "Anak muda benar-benar memiliki lidah yang tajam. Namun selama aku menghabisimu, sekte racun secara alami akan diubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte racun." Kilau dingin melintas di mata dokter perkecil saat dia berteriak, "5 tetua sekte racun, bentuk formasi, serahkan Shibian padaku." Segera, Woya dan 4 tetua lain di belakangnya dengan cepat menyebar dan membentuk formasi misterius. Douji yang kuat melonjak dari tubuh mereka saat 5 tangan bertabrakan. Namun, saat aura 5 orang ini telah berkumpul bersama, serangan mereka tidak menuju pada gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, itu menembak ke arah dokter perkecil di depan mereka. Perubahan mendadak ini berada di luar dugaan semua orang, bahkan dokter perkecil berhenti sejenak. Namun sebelum 5 serangan di dekatnya mencapai, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Api hijau gelap tiba-tiba melonjak keluar dan dengan keras bertabrakan dengan serangan 5 tetua. Pada saat yang sama, Douji yang kuat tiba-tiba meledak, itu menghantam Woya. Segel membuka gunung. Bang, wajah Woya ditutupi kemarahan menerima serangan berat Xiaoyan. Mulutnya penuh darah segar, tanpa sadar terlempar keluar dari formasi. Sesaat kemudian dia pingsan dan jatuh ke tanah. Mata 4 tetua lainnya tercengang saat melihat Woya terjatuh karena luka serius. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada tambahan horor ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan kaget di sekelilingnya. Dia kemudian mengambil beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Kemudian matanya segera melirik acuh tak acuh Woya yang jatuh, yang dia tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Sesaat kemudian, niat membunuh melintas di matanya. Cahaya api yang berputar-putar tiba-tiba menggumpal di ujung jarinya. Namun rawangan marah Shisan tiba-tiba meledak ketika Xiaoyan akan menembak ke arah Woya. Tongkatnya dengan kejam menghantam titik fatal Xiaoyan. Cahaya perak segera melintas di bawah kaki Xiaoyan saat ujung tongkat Shisan menghantam. Sebuah bayangan. Mata Shisan segera menyusut ketika dia melihat bahwa serangannya sia-sia. Ketika dia menoleh lagi, dia sudah melihat Xiaoyan telah muncul di atas kepala Woya yang jatuh ke tanah. Bang, nyala api di tangan Xiaoyan menjadi seperti bor tanpa ampun menembak di atas kepala Woya. Sebuah lubang dan darah segera muncul dan kekuatan hidup di mata Woya dengan cepat menghilang. "Bajingan, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan berhenti sampai kamu mati." Shisan segera marah setelah melihat Xiaoyan benar-benar telah membunuh Woya di depannya. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan marah Shisan. Dia kemudian menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. "Ketua Shisan, maafkan aku, kamu terlambat bicara." Lidah yang tajam. Kemuraman melintas di mata Shisan. Dia tiba-tiba mengeluarkan peluit dari cincin penyimpanannya dan segera meniupnya. Sesaat kemudian, makhluk luar biasa keluar dari kebut hitam dan muncul di depan tatapan semua orang. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit ketika melihat makhluk besar yang muncul. Iblis langit kalajengking 4 sayap, binatang sihir tingkat 6, mengapa muncul di sini? Iblis langit kalajengking 4 sayap segera mengeluarkan desisan, kemudian mengepakkan sayapnya dan menyerang Xiaoyan seperti meteor. Tekanan angin besar dari langit menyebabkan Xiaoyan mengurutkan kening. Cahaya perak segera muncul di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. "Kamu ingin melarikan diri? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya?" Shisan tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Tongkat birunya dengan keras menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan baru saja akan menghindar dari tongkat Shisan, namun ekor kalajengking sudah menembak dari udara. Bang, penguasa hitam besar melintas dan muncul dengan keras bertabrakan dengan ekor yang sangat besar. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar dapat mengatur serangan mereka dengan sangat baik. Iblis langit kalajengking 4 sayap tidak memberikan Xiaoyan waktu istirahat. 2 capit besar menari-nari saat mereka menembak menuju Xiaoyan. Xiaoyan baru saja menghindar, tiba-tiba sosok kecil Jian muncul. Tangan kecilnya segera menghantam capit kalajengking. Bang, sepasang capit besar seperti logam tiba-tiba menyusut kembali. "Tinggalkan orang besar ini padaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengannya." Xiaoyan dan Shisan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa yang lembut. Mereka sejenak berhenti ketika sosok Jian dengan lincah saat menghindari serangan liar iblis langit kalajengking 4 sayap.
Setiap kali dia menghindar, tinju Jian akan menghantam cangkang besarnya, yang membuat tubuh besarnya bergetar, dan jatuh kembali di depan banyak tatapan tertegun. Teman besar, tidak ada gunanya menggunakan capitmu secara sembarangan. Jian tertawa terbahak-bahak ketika melihat iblis langit kalajengking empat sayap menggila. Tubuhnya berkali-kali menghindar sebelum kedua tangannya meraih salah satu capitnya. Itu akhirnya dilemparkan dengan kejam ke arah pegunungan 10.000 kalajengking. Bang! Iblis langit kalajengking empat sayap seperti meriam raksasa dengan kasar menembaki pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking. Mulutnya sedikit terluka dan memancarkan desisan marah. Empat sayapnya sekali lagi mengepak dan naik ke udara dan meluncurkan serangan pada Jian. Jian bukannya merasa marah ketika melihat serangan iblis langit kalajengking empat sayap datang sekali lagi. Sayapnya mengepak dan dia sekali lagi bersemangat maju. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang di langit benar-benar tidak proporsional. Tatapannya segera beralih pada Sisan. Ketua Sisan, sepertinya binatang sihir milikmu tidak bisa membantu lagi. Sudut mulut Sisan bergetar sedikit ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan. Kamu sebaiknya tidak segera bahagia, orang yang tertawa belakangan adalah pemenangnya. Xiaoyan tersenyum samar, tatapannya memandang sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berubah ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Sisan sejenak menyapu pertempuran setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk, terlepas dari apakah itu adalah pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian para murid biasa di tanah. Kemudian matanya bergeser ke arah pertempuran Shibian dan dokter perkecil yang telah memasuki panas dan putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di situ berfluktuasi berulang kali. Ketua Sisan, kamu tidak dapat terganggu pada saat seperti ini. Jika kamu mengikuti jejak Wuya, Shibian mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Sisan segera pulih setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tongkatnya sekali lagi memblokir penguasa hitam besar. Bang! Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiaoyan dan Sisan sampai mereka mundur selangkah. Sisan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Teriakan Shibian tiba-tiba terdengar di samping telinga Sisan tepat ketika tubuhnya stabil. Sisan terkejut ketika mendengar ini. Jika mereka tidak mengundang orang itu, keluar dalam situasi saat ini sepertinya akhir pertempuran akan sulit diprediksi. Sisan segera berhenti ragu-ragu, dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang terbentuk dari sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan kasar menekannya, dan kabut hitam segera pecah. Segera, aura yang megah perlahan merembes keluar dari dalamnya. Akhirnya, itu menutupi seluruh pegunungan 10.000 kalajengking. Niat membunuh padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan diri?